Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Ainun Valia Putri dengan NIM G002423 dari kelompok A7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang pertama itu dengan LO, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip-mirip roti sobek. Pas mereka nongkrong, teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara bisa sispek maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut-perut jadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Yang pertama ada anterior. Yang pertama di anterior itu ada kulit. Yang kedua ada fascia superficialis. Dan di fascia superficialis ini ada fascia camber, yaitu lapisan lemak superficial. Dan yang kedua ada fascia scarpa, dia itu lapisan membranosa dalam dari jaringan subkutan. Yang ketiga ada fascia profunda, yaitu lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di sebelah dalam fascia scarpa yang memiliki tiga bagian, yaitu lamina intermedia, lamina superficialis, dan lamina profunda. Setelahnya ada musculi et aponeurosis, yaitu dia terdiri dari muskuli pipih, yaitu muskuli obliquus externus abdominus, musculus obliquus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Nah, dua muskuli verticalis, yaitu ada musculus rectus abdominalis dan musculus pyramidalis. Yang kelima ada fascia transversalis, dan yang keenam fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak, dan yang ketujuh ada peritoneum peritel, yaitu apa sih itu? Yaitu lapisan yang melapisi dinding dalam abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Kalau yang visceral itu lapisan peritoneum yang melapisi melapisi langsung permukaan organ viscera abdominalis. Ini superficialnya ada skin. Terus habis itu ada yang di sisi posteriornya, yaitu dari superficial ke profunda. Yang pertama, itu ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga ada musculus yang terbagi menjadi yang pertama itu lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, yang kedua ada lapisan kedua itu ada musculus multifidus, musculus interspinal, sama musculus obliquus internus abdominis. Dan yang ketiga itu ada musculus multifidus juga, ada interspinal sama obliquus internus abdominis. Dan yang keempat itu ada lapisan yang keempat ada musculus quadratus lumborum sama musculus iliopsoas sama musculus transversus abdominis. Setelahnya bagian selanjutnya itu ada fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak, dan yang kelima ada peritoneum parital. Ini ada muskulus dinding abdomen yang posterior. Terus habis itu sistem otot yang ada di abdomen. Yang pertama itu yang A ada flat musculus. Nah, ini dibagi menjadi musculus obliquus externus, itu lapisan atau terluar pada dinding abdomen. Nah, otot ini berjalan ke arah inferomedial. Nah, pola serabutnya itu berbentuk V, terus sedangkan aponeurosisnya yang melebar menutupi bagian anterior dinding abdomen sampai garis tengah tubuh. Selanjutnya ada musculus obliquus internus abdominis, yaitu lebih berada lebih profunda dari musculus
picus externus abdominis. Nah, lapisan otot kedua dari tiga lapisan flat musculus. Setelahnya ada musculus transversus abdominalis. Nah, ya ini itu otot paling profunda dari tiga lapisan flat musculus yang dinamakan transversus karena serabut-serabutnya ini ototnya itu berjalan secara transversal. Yang B ada vertikal musculus. Yang pertama dibagi juga menjadi bagian yaitu musculus rectus abdominis. Itu dibagi lagi menjadi tiga in- intersection tendi tendinae yaitu struktur yang berbentuk 3 sampai 4 pita fibrosum transversus yaitu terletak setinggi Fixpoideus, terus habis itu terletak setinggi umbilikus sama terletak di antara keduanya. Otot ini juga dibungkus oleh vagina musculorecti abdominis. Setelahnya ada musculus pyramidalis abdominis, yaitu berbentuknya itu triangular dan sangat kecil. Terletak di depan musculus rectus abdominis, dan otot ini tuh berada di anterior rectus abdominis. Terus struktur-struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya, yang pertama itu ada mesenterium, yaitu suatu lipatan ganda yang luas dan berbentuk kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Setelahnya ada omentum. Nah, omentum itu dibagi menjadi dua, yaitu omentum majus dan omentum minus, yaitu kalau yang majus itu dari mesenterium dorsalis merupakan lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor, gester, dan duodenum pars superior. Setelahnya ada yang minus, itu dari mesenterium vertalis merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju facies inferior dari hepar. Yang ketiga itu ada ligamentum peritonei, itu lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau ke dinding posterior abdomen. Setelahnya ini mesenterium itu ada radius colon transversum. Ini yang omentum majus ya, ada hepar, gaster, terus ini omentum minusnya ada dua denum di sini gasternya, curvatura, ligamentum tuh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penulisan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devina Ayana Putri dengan NIM K00242003 dari kelompok A7. Di sini saya akan membacakan mengenai LO yang pertama. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestif superior, mulai dari mulut sampai ke lambung serta bagaimana kompensasi Victor dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di All You Can Eat. Yang pertama itu ada cavitas oris. Cavitas oris ini terdiri atas vestibulum oris dan cavitas oris propria. Pembagiannya itu adalah arcus dentalis superior et inferior dan processus alveolaris maxilla et mandibula. Nah, batas-batas cavitas oris yang di anterior itu ada rima oris, yaitu celah yang dibentuk oleh labium superius et inferius oris. Yang di posterior ada isthmus faucium, dan di superior ada palatum turum di sebelah anterior, dan palatum mole itu di sebelah posteriornya. Lalu ada inferior ligma, itu diafragma oris, dan lateral itu corpus adiposum becae atau processus alveolaris mandibula et maxilla. Nah, yang kedua dari yang organ
Nah, selanjutnya itu ada palatum. Palatum itu adalah atap rongga mulut yang memisahkan kavitas oris dengan kavitas nasi. Secara anatomi, palatum itu terbagi menjadi dua, yaitu palatum durum sama palatum mole. Ya, yang pertama itu palatum durum dulu. Yang palatum durum itu tersusun dari os maxilla dan di bagian os palatinum. Sisi anterior palatum durum tersusun dari prosesus palatinus osis maxillaris. Sedangkan bagian posterior palatum durum tersusun oleh maxilla horizontalis osis. Terdapat dua foramina penting pada os palatina. Itu ada yang pertama ada foramen palatinum maius dilalui oleh nervus palatinus major dan Arterivena palatina mayor, dan yang kedua foramen palatinum minus dilalui nervus palatinus minor dan arterivena palatina mayor. Ini ada gambar ini di foramen palatina maiusnya, di sutura palatina media dan foramen palatina minusnya. Sini. Selanjutnya ada palatumula. Palatumula itu disusun dalam musculus palatini et faucium yang melekat pada bagian posterior palatum durung. Nah, palatumula itu terdapat 5 otot yang melekat pada palatum durung, itu musculus tensor velli palatini, musculus levator velli palatini, musculus ovulae, musculus palatoclesus, dan musculus palatopharyngeus. Ini ada gambar ini ya, tampak dari inferior dan ini yang tampak dari posteriornya. Selanjutnya ada lingua. Nah, lingua ini dapat diidentifikasi dari lingua adalah apex dan margolingua. Yang kedua ada dorsum lingua. Dorsum lingua juga terdiri atas dua bagian, yaitu pars presulcalis lingua sama pars postsulcalis lingua. eh ini lingua ada palatina tonsil, ini lingua tonsilnya, polita. Selanjutnya ada orofaring. Nah, orofaring itu dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring atau mesofaring yang membentang setinggi VC2 sampai 3 dan larygofaring. Ya, batas-batas yang pertama itu ada batas-batas orofaring. Nah, di kranial itu ada palatum mole dan di lateral itu ada arcus palatoclesus. Di dinding lateral orofaring ini terdapat arcus palatoclesus dan arcus palatopharyngeus atau sering disebut pula sebagai pilar anterior dan pilar posterior dari isthmus faucium. Dan caudalnya itu ada radix lingua itu membrana mukosa yang menutupi epiglotis melanjutkan diri untuk melapisi radix lingua. Ih, tadi naso yang terdiri dari tiga ini naso faring, terus orofaring dan hipfaring. Itu hasilnya mudahnya. Selanjutnya ada esofagus. Nah, esofagus ini terletak di dalam kavitas torakis. Nah, esofagus itu terdiri secara teleskopis terletak setinggi BC6 sampai VTH11. Dan esofagus ini memiliki tiga parts. Yang pertama itu pars cervicalis, pars thoracalis, sama pars abdominalis. Nih, cervicalis di sini, thoracalis, lalu ke abdominalis. Selanjutnya, inervasi dari esofagus. Yang pertama itu sensorik. Yang A, nervus vagus itu sebagai KVA untuk menyampaikan informasi mengenai proses fisiologis normal dan aktivitas refleks E. Dan yang B itu truncus sympathicus dan nervus splanchnicus sebagai KVA untuk mengantarkan impuls nyeri esofageal ke berbagai level aspek. Yang motorik itu ada ototorik di esofagus itu karena berhasil dari arcus brachialis, maka diinervasi oleh cabang eferen dari nervus vagus. Selanjutnya yang di atas polos itu mendapat inervasi parasimpatis dari nervus vagus. Nah, yang di vaskularisasi esofagusnya itu ada arteri sepertiga superior, habis itu sepertiga medial oleh cabang dari aorta descendens, pastoral dan Procalus dicta sinistra. Nah, habis itu yang di vena ini sepertiga superior mengalir ke vena
tiroidea inferior sama seperti ke media mengalir ke zigos sama seperti ke inferior mengalir ke gastrula sinistra lalu ke kardia hepatis. Nah, selanjutnya ada gaster. Gaster ini pada anatomi superficial, gaster itu menempati epigastria, umbilicalis, dan hipokondria sinistra. Gaster ini memiliki peranan penting di pencernaan. Di antara lainnya itu menyimpan makanan, mencampur makanan secara mekanik dan kimiawi dengan bantuan enzim, dan mengatur kecepatan pengiriman thymus ke inestium tenue sehingga pencernaan dan absorpsi yang efisien dapat berlangsung. Nah, di gaster itu terdapat empat bagian utama. Yang pertama itu pars cardiaca, itu merupakan pintu masuk gaster di bagian atas gaster, sebelah kanan fundus, sama yang kedua, bagian keduanya itu ada fundus gastrium, itu ujung buntu di bagian atas gaster yang melebar, dan bagian yang ketiga adalah corpus gastricum, itu bagian lambung terpisah di antara fundus dan antrum pyloricum, dan yang keempat atau terakhir itu ada pars pylorica, itu pintu keluar lambung kedua denum yang berbentuk seperti corong. Ini ada nervasi gaster yang simpatis itu dari plexus coeliacus. Parasimpatisnya itu dari nervus vagus dexter et sinistra yang membawa serabut sekretomotor untuk glandula gastrika dan serabut motorik untuk tunica muscularis gaster. Perkecualian itu di musculus interpilaricus menerima serabut motorik dari simpatis atau kontraksi dan simpalis inhibisi dari nervus vagus menarik relaksasi. Terus habis itu vaskularisasi gaster yang arteri itu gaster eh, berasal dari cabang truncus coeliacus, itu dari gastrika sinistra, arteri gastrika dextra, arteri gastrika brevis, dan gastromentalis sinistra, gastromentalis dextra, sama arteri gastrika posterior. Ini gastrika injisuranya, terus fundus, pylorus, gitu ya. Tadi ada arteri gastrika posterior, arteri gastrika brevis sinistra. Selanjutnya ada kompensasi sphinctersnya, yaitu upper esophageal sphincters, yaitu ini akan tuh dia itu menutup eh sphincter ini tuh akan menutup setelah makanan melewati untuk menyegah udara atau isi lambung itu naik ke tenggorokan. Habis itu yang kedua adalah lower esophageal sphincter. Ini tuh bertugas mengatur masuknya makanan ke dalam lambung. Lalu yang ketiga itu ada pyloric sphincters, itu mengatur pergerakan makanan dari lambung menuju usus halus. Lalu ada ileocecal sphincter. Ini tuh setelah pencernaan di usus halus selesai, makanan yang sudah diproses masuk ke dalam usus besar melalui ileocecal sphincter. Yang dan kelima itu ada anal sphincter, itu untuk mengontrol pengeluaran tinja dari tubuh. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penulisan. Terima kasih. Kan nama saya Divina Ayu Natalia Putri dengan NIM Q00242203 dari kelompok A7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah yaitu Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus itu, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Soal yang pertama, itu jelaskan tentang struktur perbedaan jejunum dan ileum. Dan yang B, jelaskan struktur bangunan di kolon. Yang ketiga itu jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Karena perbedaan antara jejunum dan ileum dari karakteristiknya, letaknya itu jejunum itu ada di regio umbilicalis, yang ileum itu di kanan bawah cavum abdomen pelvis.
Yang jejunum warnanya lebih gelap, yang ilium itu lebih muda, diameternya itu 2 sampai 4, yang ilium itu 2 sampai 3 cm. Dinding atau otot polosnya itu jejunum itu lebih tebal, yang ilium itu lebih tipis, vaskularisasinya itu jejunum lebih banyak dibanding ilium, dan vasa rekta jejunum itu lebih panjang daripada ilium. Arkadisnya itu 1 sampai 2 tingkat, dan ilium itu bersusun dan lebih kompleks. Lemak mesenterinya itu jejunum lebih sedikit dan ilium lebih banyak. Plika sirkularisnya jejunum lebih besar, tinggi, rapat. Sedangkan di ilium itu sedikit dan jarang dan tidak di bagian distal. Dan plak spire-nya itu di jejunum dan beberapa dan ilium itu lebih banyak daripada jejunum. Nah, struktur bangunan di kolon yang pertama itu ada kolon ascendens, yaitu membentang dari atas dari caecum ke permukaan inverter lebus hepatis dextra yang membelok ke kiri membentuk flexura coli dextra di bawah kostai 9 dan 10 yang melanjutkan diri sebagai kolon transversum dan dipisahkan dari dinding abdomen anterolateral oleh omentum maius. Setelahnya ada divaskularisasi, ada arteri superior, itu arteri kolika, arteri kolika dextra, cabang arteri mesenterika, dan venanya bermuara ke nervus mesenterika superior, limfanya itu epikolika dan parapelika, kolika dextra terus ke mesenterika superior. Nervasinya itu ada yang simpatis, itu ada nervus spanicus minor dan paratisnya nervus X. Kedua ada kolon transversum. Nah, kolon transversum itu berjalan menyilang abdomen, abdomen mulai dari flexura collectra, sampel flexura coli sinistra, terus dari situ flexura coli sinistra itu lebih tinggi, lebih immobil dibanding flexura coli dextra dan digantung ke diagram oleh ligamen renocolicum. Mesokolon transversum menggantungkan kolon transversum dari facies anterior pankreas dan mesokolon transversum diletakkan pada pinggir superior kolon transversum dan lapisan posterior omentum maius dilekatkan pada pinggir inferior. Nah, karena mesokolon transversum sangat panjang, posisi kolon transversum sangat bervariasi dan kadang-kadang dapat mencapai pelvis juga. Karena mesokolon transversum sangat panjang, tuh jadi dia itu eh, kadang-kadang itu mencapai dapat mencapai pelvis. Terus habis itu ada vaskularisasi, ada 3 yang benar-benar arteri, itu 2/3 proximal superior, itu ada arteri kolika media cabang arteri mesenterika, 1/3 distal inferior, itu arteri kolika sinistra cabang arteri mesenterika, yang kedua ada venae, itu mengikuti arteria yang sesuai dan bermuara nervus mesenterika superior dan nervus mesenterika inferior. Ketiga itu ada limfa yang nah itu 2/3 proksimal tuh nodikoliki dan nodi mesenteriki superior. Di situ ada juga 2/3 distal itu nodikoliki dan nodi mesenterika inferior. Habis itu ada inervasinya itu pertama itu ada simpatis yang A itu ada 2/3 proksimal nervus splanicus minor, yang B itu ada sepertiga distal tuh nervus splenolumbalis, dan yang kedua ada parasimpatis itu ada 2/3 proksimal dan yang B ada sepertiga distal. Ini satu ada tampak anterior. Yang ketiga itu ada kolon descendens, itu terletak pada kuadran kiri atas dan bawah, berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis, terus vaskularisasinya itu ada arteri colica sinistra, arteri sigmoid, itu cabang
arteri mesenterika inferior, vena, terus habis itu mengikuti perjalanan arteri bermuara ke vena mesenterika inferior, lalu yang limfe itu dialirkan ke nodi limfoidei golgi, dan yang di mesentrik inferior terletak di sekitar pangkal anteri mesenterika inferior. Inervasinya yang simpatis itu nervus splenolumbalis, parasimpatis nervus splanchnici. Yang keempat, itu ada kolon sigmoideum. Itu merupakan bagian tersempit dari kolon yang terletak di fossa iliaca sinistra, yaitu dasar dari vacuum pelvicum. Nah, terletak intraperitoneal dengan dengan penggantungnya yang lebar yang mesekolon sekolon sigmoideum melanjutkan diri ke rektum setinggi korpus VS3. Nah, di vaskularisasinya itu ada arteri, terus ada vena juga dan limf. Inervasinya ada simpatis sama parasimpatis, nervus columbalis, dan parasimpatisnya itu narsus planiki pelvis. Nah, ini ada vaskularisasi dari kolon, arteri rekta, sigmoid arterius. Ini arteri rektanya juga, ini marginal. Habis itu struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama itu ada rectum poprium. Itu sisi luarnya terdapat flexura sacralis dan flexura perinalis yang bentuk kolon terbentuk S jika dilihat dari lateral. Terus sisi dalamnya itu yaitu tunika mukosa, terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis recti. Habis itu ada zona transisi dari rektum ke kanalis alis ditandai oleh linea anorectalis atau anorectalis junction. Yang kedua ada kanalis analis. Nah, pada bagian ini lapisan otot itu berkembang biak dan stratum longitudinalnya itu lengkap. Ya, terus yang kedua itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Yang ketiga anal kanal dibagi menjadi tiga segmen. Yang pertama zona columnaris itu terdiri dari lipatan longitudinal columnar rectalis yang dibentuk oleh dari corpus cavernosum. Habis itu ada pecten elnis, itu gastria superior. Pada zona ini disebut linea pectani, itu istilah medisnya linea dentata. Garis bergerigi mengikuti atau anal. Habis itu, yang C itu zona cuntanea itu adalah kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anocutanea. Yang B itu ada zona hemorrhoidalis, itu tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemor. Yang keempat pada bagian permukaan dalam menjumpai. Yang A itu kolumna rectalis, yang B valvulua nalis, dan C sinus rectalis. Di struktur pada bagian dalam rektum dan anal kanal di pandangan ventral. Ini zona-zonanya. Selanjutnya ini struktur bagian dalam rektum dan anal kanal pada pandangan ventral. Disata recti, plica transversa ini, transversa recti ini, transversa recti ini ada aqua recti, sinus analis. Ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan penulisan. Terima kasih.